Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab elastisitas pendapatan dan produksi. Sebelumnya, perkenalkan, yang pertama ada Marsha Irfan Kurniawan dengan NIM 202035003. Yang kedua ada Leila Lilik Puspita dengan NIM 202035011. Yang ketiga ada Kartika Sylvia Indriani dengan NIM 202035014. Yang keempat ada Zulfikar Raffi Nur Cahyandi dengan NIM 202035023. Yang pertama, elastisitas pendapatan. Pengertian elastisitas pendapatan. Menurut Hidayati, tahun 2019, elastisitas pendapatan merupakan kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah diakibatkan oleh pendapatan masyarakat juga mengalami perubahan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, maka barang dibagi menjadi 4 jenis barang, yaitu yang pertama, barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi, kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Contohnya, ubi kayu akan diganti oleh beras jika pendapatan naik. Yang kedua, barang esensial. Barang esensial perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Contohnya adalah barang yang berkebutuhan pokok atau kata lain sembako. 3. Barang normal. Suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya televisi atau peralatan rumah tangga. Yang keempat, barang mewah. Barang mewah adalah barang yang perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada perubahan pendapatan konsumen. Suatu barang dikatakan barang mewah apabila elastisitas pendapatannya lebih besar dari satu. Contoh, mobil dan emas. Elastisitas pendapatan sendiri dapat dirumuskan EI sama dengan delta QDX per QX per delta I per I, atau EI sama dengan delta QDX per delta I dikali I per QX, di mana EI adalah elastisitas pendapatan, delta QDX adalah perubahan kuantitas barang QX, QX adalah kuantitas barang X, delta I adalah perubahan pendapatan konsumen, I adalah income atau pendapatan konsumen. Bila dikaitkan dengan hubungan antara dua jenis barang, misal A dan B barang kuantitas barang A yang diminta, selain dipengaruhi oleh harga barang A dan B juga oleh pendapatan konsumen I. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai QDA sama dengan F kali PA I. Sehingga elastisitas pendapatan juga dapat ditulis sama EI sama dengan turunan QDA per turunan I dikali I per QDA. Keterangan, apabila E lebih dari 0 kurang dari 1 disebut sebagai barang normal atau barang kebutuhan pokok. Apabila EI lebih dari 1 disebut sebagai barang mewah atau superior. Apabila E kurang dari 0 disebut sebagai barang inferior. Yang selanjutnya ada contoh soal. Soal yang pertama, pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Anton membeli sate sebanyak 4 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000 dan Anton membeli sate sebanyak 10 kali dalam sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Penyelesaiannya kita tuliskan diketahui ada delta QDX sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6, delta I sama dengan 1.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 500.000 rupiah. Untuk I-nya adalah 1 juta, QX sama dengan 4. Yang ditanya adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dapat dirumuskan
EI sama dengan delta Q dx dibagi delta I dikali dengan I per Qx. Kita masukkan menjadi 6 dibagi 500.000 dikali dengan 1 juta dibagi 4 sama dengan 6 juta dibagi 2 juta sama dengan 3. Besar elastisitas pendapatan sebesar 3, maka sate merupakan barang superior atau mewah. Contoh soal yang kedua, yaitu suatu barang A memiliki fungsi permintaan Q dA sama dengan negatif 7 PA ditambah 9 PB ditambah 0,5 I. Jika harga per unit barang A dan B masing-masing adalah Rp500 dan Rp2.000, sedangkan pendapatan konsumen sebesar Rp500.000, berapa elastisitas pendapatannya dan termasuk jenis apa barang A? Kita selesaikan. Tuliskan dulu yang diketahui. Ada fungsi Q dA sama dengan negatif 7 PA ditambah 9 PB ditambah 0,5 I. Untuk PA sama dengan 500, PB 2000, dan I adalah 500.000. Yang ditanya adalah elastisitas pendapatan dan termasuk jenis barang apa. Maka Q dA sama dengan negatif 7 PA ditambah 9 PB ditambah 0,5 I. Kita masukkan untuk PA, PB, dan I-nya ada negatif 7, PA-nya adalah 500 ditambah dengan 9, PB-nya 2000 ditambah 0,5, I-nya 500.000 sama dengan negatif 3.500 ditambah 18.000 ditambah 250.000 sama dengan 264.500. Kemudian ada du Q dA dibagi du I, yaitu 0,5. Kemudian kita masukkan rumus elastisitas pendapatan, yaitu EI sama dengan du Q dA dibagi du I dikalikan dengan I per Q dA, yaitu 0,5 dikali dengan 500.000 dibagi 264.500 sama dengan 0,9451. Nah, karena elastisitas pendapatan atau EI lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, berarti barang A merupakan barang normal. Yang selanjutnya kami akan membahas elastisitas produksi. Elastisitas produksi dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi untuk mengukur seberapa sensitif perubahan produksi suatu barang terhadap perubahan jumlah faktor produksi. Dengan kata yang lebih mudah dipahami, elastisitas produksi adalah seberapa besar persentase perubahan yang terjadi pada jumlah produksi yang dihasilkan apabila seorang produsen mengubah jumlah faktor produksi sekian persen, menurut Napitupulu tahun 2013. Adapun beberapa faktor produksi terdiri atas tanah atau disingkat T, kemudian ada tenaga kerja atau disingkat dengan TK, ada modal atau M, dan keahlian pengelolaan usaha atau disebut juga dengan entrepreneurship atau disingkat dengan E. Penjelasan selanjutnya adalah A. Tanah dan sumber alam. Adapun kekayaan alam antara lain 1. Keadaan iklim dan juga tanah. 2. Kekayaan hutan. 3. Kekayaan yang ada di bawah tanah.
aneka bahan tambang. 4. Kekayaan air. Kondisi tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain mutu tanah, keadaan iklim, dan juga luas dari tanah yang bersangkutan. Sumber alam merupakan suatu dasar dalam berbagai kegiatan baik pada sektor perikanan, pertanian, kehewanan, dan juga pertambangan. Sektor tersebut secara umum biasanya disebut sebagai produksi primer. B. Tenaga kerja. Tenaga kerja ialah semua hal yang selalu bersedia dan juga sanggup untuk bekerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan umur tenaga kerja tersebut. 1. Seorang warga negara yang berada di bawah usia kerja, yaitu di bawah 15 tahun. 2. Seorang tenaga kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. 3. Golongan tenaga kerja yang sudah melebihi umur kerja, yaitu di atas umur 65 tahun. C. Model merupakan sejumlah tertentu faktor produksi yang dapat berupa benda yang diciptakan sendiri oleh manusia dan bisa dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Misalnya seperti mesin dan juga peralatan pabrik, bahan baku produksi, tempat untuk memproduksi, dan sebagainya. D. Keahlian pengelolaan usaha atau entrepreneurship. Pada faktor produksi ini dapat berbentuk sebagai keahlian dan juga kemampuan baik usaha untuk mendirikan dan juga dalam mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang nantinya mereka butuhkan. Peranan pengelolaan skill yakni memimpin usaha yang bersangkutan, mengatur organisasi yang dimilikinya, menaikkan mutu dari tenaga manusia, sehingga nantinya bisa dipergunakan sebagai unsur modal dan alam dengan sebaik mungkin. Beberapa pengertian skill. Yang pertama, managerial skill atau entrepreneurial skill merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Yang kedua, teknologi skill. Kemampuan yang berkaitan dengan keahlian seseorang yang secara khusus bersifat ekonomis teknis dan dibutuhkan atau diperlukan dalam kegiatan ekonomi dan produksi tertentu. Yang ketiga, organization skill. Kemampuan seseorang yang terkait dengan kecerdasannya dalam mengatur berbagai usaha yang ditekuni. Dalam hal ini berkaitan dengan berbagai hal dalam lingkungan sebuah perusahaan, ataupun juga disebut sebagai kegiatan untuk kepentingan masyarakat, misalnya usaha dalam membentuk sebuah koperasi, bank-bank, dan lainnya. Elastisitas suatu fungsi Y sama dengan Fx didefinisikan sebagai hasil bagi fungsi marginal Y aksen dengan fungsi rata-ratanya Y. Secara matematis elastisitas produksi dapat ditulis sebagai berikut. EP persentase perubahan produksi dibagi persentase perubahan faktor produksi atau nilai produk marginal dibagi produk rata-rata. Menurut Soekartawi dalam Istiqomah Suhadi Marhani 2018, jika B1 sama dengan 1, jumlah B1 sama dengan 1, BI sama dengan 1, berarti usaha pada kondisi constant return to scale. Jumlah BI kurang dari 1 berarti usaha pada kondisi
increasing return to scale. B1, BI lebih dari 1 berarti usaha pada kondisi increasing return to scale. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai constant return, increasing return, dan decreasing return yang telah disinggung sebelumnya. Constant return merupakan hubungan yang menunjukkan jumlah hasil produksi yang meningkat dengan jumlah yang sama pada setiap satuan tambahan input yang digunakan. Apabila digambarkan pada sebuah grafik, dapat dilihat PPT. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa terdapat suatu garis lurus yang meningkat secara konstan dari kiri bawah menuju kanan atas. Lalu yang kedua, increasing return merupakan hubungan di mana satu satuan tambahan input yang dipergunakan dalam proses produksi dapat menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dibandingkan dengan kesatuan sebelumnya. Apabila digambarkan pada sebuah grafik dapat dilihat di PPT. Lalu yang ketiga ada decreasing return, merupakan suatu hubungan di mana satu kesatuan tambahan faktor produksi atau input yang dipergunakan dalam proses produksi bisa menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari satu kesatuan sebelumnya. Dari Hidayati pada tahun 2019. Untuk penggambaran menggunakan grafik dapat dilihat di PPT tersebut. Lalu terdapat contoh soal untuk elastisitas produksi. Contoh soalnya, hitunglah elastisitas produksi dari fungsi produksi P sama dengan 5x kuadrat dikurangi 5x pangkat 3 pada tingkat faktor produksi sebanyak 2 unit. Nah, untuk menyelesaikannya kita dapat menuliskan apa yang telah diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah X sama dengan 2 karena terdapat faktor produksi yang mempengaruhi elastisitas produksi sebanyak 2 unit. Dan kita dapat menuliskan untuk fungsinya yaitu P sama dengan 5x kuadrat dikurangi 5x pangkat 3. Nah, fungsi P ini dapat kita tuliskan turunan tingkat pertamanya yaitu P aksen sama dengan 10x dikurangi 15x kuadrat. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus yaitu EP sama dengan dP per dx atau turunan dari P dikali X per P. Nah, kenapa tadi ketika diketahui fungsi P kita dapat menuliskannya turunannya? Ini alasannya yaitu karena di dalam rumus terdapat turunan pertama dari fungsi P. Nah, kita substitusikan EP sama dengan turunan pertama fungsi P yaitu P aksen, berarti 10x dikurangi 15x pangkat 2 lalu dikali dengan X per 5x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 3 yang merupakan fungsi P. Lalu kita substitusikan juga nilai X sama dengan 2 berarti menjadi EP sama dengan dalam kurung 10 kali 2 dikurangi 15 dikali 2 pangkat 2 lalu dikalikan dengan 2 per 5 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 pangkat 3. Apabila dioperasikan menjadi EP sama dengan negatif 40 dikali negatif 0,1 dan apabila dikalikan hasilnya menjadi EP sama dengan 4. Jadi dari kedudukan X sama dengan 2, faktor produksi yang digunakan naik sebesar 1% sehingga produk yang dihasilkan bertambah sebanyak 4%.
absen. Kesimpulan atas presentasi kelompok kami adalah elastisitas pendapatan merupakan kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah diakibatkan oleh pendapatan masyarakat yang juga mengalami suatu perubahan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, maka barang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Elastisitas produksi adalah elastisitas yang mengukur seberapa sensitif atau kepekaan perubahan produksi suatu barang terhadap perubahan jumlah faktor produksi. Adapun faktor-faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengelolaan usaha atau entrepreneurship. Ini adalah latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa dan dikirimkan ke salah satu anggota kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.